siang, kami dari kelompok I akan mempresentasikan tugas besar pengantar teknik industri terkait perbedaan teknik industri dengan manajemen dan teknik logistik serta studi kasusnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Widya Paulfi. Saya Ardelia Artamesya Giovanni dengan NIM 102012330220. Saya Cindy Jocelyn. Dan saya Istri Mekanik. Next. Baik, untuk yang ini membahas terkait perbedaan teknik industri dengan manajemen dan teknik logistik. Intinya untuk teknik industri itu adalah dia terkait optimalisasi suatu sistem itu agar efektif dan juga efisien. Yang mana teknik industri ini cakupan yang dipelajari itu sangat luas, namun hanya secara umum saja. Sekarang untuk manajemennya itu ilmu yang mempelajari terkait manajerial, bagaimana memanage perusahaan, membangun tim, planning, dan juga problem solving. Yang mana cakupan pelajarannya itu terkait akuntansi, ekonomi, dan ilmu pengelolaan bisnis. Dengan teknik logistik sendiri, itu ilmu yang mempelajari terkait perancangan dan pengaturan pendistribusian barang, di mana fokusnya itu berfokus kepada manajemen dan perancangan barang dari pemasok konsumen. Untuk pekerjaannya di teknik industri ada manajer, HR, manajemen ada business development, konsultan bisnis, sedangkan untuk teknik logistik ada ahli logistik dan manajer logistik. Lalu selanjutnya untuk case yang sudah diberikan, kita melihat dari sudut pandang teknik industri. Di sudut pandang teknik industri tersebut, ada yang pertama ada optimasi proses produksi dengan keputusan melakukan analisis dan perbaikan pada proses produksi seperti penggunaan mesin slicer yang lebih efisien atau peningkatan efisiensi dalam proses penggorengan. Yang kedua ada manajemen limbah, keputusannya menetapkan lokasi pembuangan limbah yang sesuai untuk singkong jelek dan kulit singkong atau mencari solusi daur ulang bagi limbah tersebut. Yang ketiga ada optimasi distribusi, keputusannya menganalisis dan merancang ulang jalur distribusi untuk meminimalkan biaya pengangkutan, seperti penggunaan alat pengangkut yang lebih efisien atau merancang rute distribusi yang lebih optimal. Yang keempat, ada pengelolaan tenaga kerja, keputusannya melakukan analisis beban kerja, pekerja tetap, dan borongan untuk memastikan distribusi pekerjaan yang adil dan efisien. Yang kelima, efisiensi energi, keputusannya mengganti kayu sebagai bahan bakar dalam proses penggorengan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Setiap keputusan ini diarahkan untuk meningkatkan performasi sistem dari segi keuntungan dan mengoptimalkan biaya operasional secara keseluruhan dalam perspektif keilmuan teknik industri. Selanjutnya sedikit menurut sudut pandang manajemen sendiri memaksa perusahaan untuk dapat menambah keuntungan semaksimal mungkin dan mengurangi modal seminimal mungkin. Nah, fungsi manajemen sendiri ada 5. Yang pertama ada planning dan controlling. Untuk perusahaan ini sendiri, mereka dapat melakukan pengolahan limbah pada singkong untuk menambah keuntungan. Kemudian dapat mengurangi modal dengan penggunaan kayu bakar yang dimodifikasi dan penggunaan kemasan kecil yang dimasukkan ke dalam plastik dimodifikasi menggunakan kardus besar untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua ada organizing, di mana perusahaan dapat melakukan pekerjaan kepada pekerja tetap saja untuk meminimalisir modal untuk menggaji pekerja borongan. Kemudian yang ketiga ada commending, manajer perusahaan ini dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk mengurangi kesalahan produksi sehingga dapat meminimalisi terjadinya pemborosan modal. Yang terakhir ada coordinating, perusahaan dapat melakukan distribusi produknya dengan melakukan cluster kepada lokasi-lokasi distribusi dan hal ini dapat mengurangi biaya bahan bakar. Kemudian dapat melakukan distribusi kemasan besar seperti distribusi kemasan kecil ke berbagai tempat sehingga menambah profit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang study case dari sudut pandang teknik logistik khususnya digital supply chain. Jadi sebelumnya teknik logistik digital supply chain ini meliputi aspek perencanaan, pengadaan, pengelolaan persediaan, produksi, distribusi, dan pengiriman barang atau jasa. Dengan memanfaatkan teknologi digital, teknik logistik nanti dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses logistik. Jadi yang pertama dibahas adalah perencanaan. Perusahaan X harus mulai melakukan perencanaan produksi, pembelian, distribusi, dan lainnya agar jauh lebih efisien dan tidak banyak produk yang tidak laku. Dimulai dengan mengimplementasikan sistem pemesanan secara online, menggunakan platform e-commerce yang nantinya dapat menerapkan sistem manajemen inventaris dan terhubung dengan platform tersebut yang dapat membantu perusahaan X dalam melacak stok produk secara real time dan juga menghindari pemesanan berlebihan. Lalu ada pengadaan. Perusahaan X harus mulai melakukan diversifikasi pemasok yang dapat mengurangi risiko terjadinya keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok serta melakukan kontrak pembelian bahan baku yang dapat memastikan ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan harga yang stabil. Lalu pengelolaan persediaan, perusahaan X harus mengimplementasikan sistem informasi manajemen persediaan atau inventory management yang dapat membantu perusahaan dalam memonitor dan mengelola persediaan singkong, bahan baku, dan juga produk jadi menjadi lebih efisien untuk menghindari kelebihan dan kekurangan stok di gudang.
Lalu juga ada diadakan sistem penyortiran otomatis dan penggunaan peralatan otomatis, serta penerapan teknologi sensor dan Internet of Things atau IoT di gudang untuk membantu memantau stok secara real time dan memberikan pemberitahuan jika stok mencapai tingkat yang perlu di-restock. Lalu produksi, perusahaan X ini harus memulai melakukan otomatisasi proses pengepasan kulit singkong, pemilihan singkong yang bagus, proses pembumbuan, dan lainnya. Yang nantinya dapat mengoptimalkan manajemen kualitas dengan menyeleksi singkong yang baik sebelum produksi dan mengimplementasikan kontrol kualitas selama proses produksi untuk membantu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Lalu distribusi, perusahaan X ini harus mulai mengoptimalkan rute pengiriman mereka agar lebih cepat dan juga biaya bahan bakar ini dapat patok gitu. Dan juga menerapkan sistem informasi logistik yang dapat membantu perusahaan mengoptimalkan hal-hal tersebut, juga mengelola inventaris alat pengangkut dan memantau biaya bahan bakar. Dan juga menggunakan teknologi sensor IoT pada alat pengangkut agar memantau kondisi dan keberadaan produk selama pengiriman yang dapat mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan produk. Dan ini nantinya dapat lebih mudah apabila menggunakan platform e-commerce. Lalu yang terakhir pengiriman, perusahaan X ini harus mulai meningkatkan dengan memanfaatkan pelayanan pengiriman pihak ketiga atau mitra logistik eksternal yang dapat membantu perusahaan mengoptimalkan pengiriman barang ke konsumen dan nantinya dapat mengurangi beban operasional perusahaan memperluas jangkauan pengiriman, dan juga nantinya dapat dijamin apabila menggunakan platform e-commerce. Baik, jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk teknik industri itu optimalisasi semua sistem. Untuk manajemen itu terkait sumber daya, orang, dan juga prosesnya. Sedangkan untuk teknik logistik sendiri itu terkait dengan pengelolaan aliran barang. Dan ketiga ilmu ini itu sangat berkaitan dan berguna di dalam sebuah perusahaan atau industri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.